Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله. Anak-anakku semua, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kalian rahmat dan nikmat. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan kalian kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Semoga Allah senantiasa menolong kalian semua. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Alhamdulillah, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah. Sehat semua nggih? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kepada anak-anakku semua, di dalam hadis disebutkan anak-anakku semua di konsentrasi, anak-anakku semua fokus dan fokus, tidak memikirkan apa-apa, hanya thalabul ilmi. Anak-anakku semua, pikiran-pikiran yang lain dibuang dulu, fokus untuk thalabul ilmi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, berangkat dari firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berangkat dari itu, anak-anakku semua, jangan sampai lupa bersolawat kepada baginda Rasul, karena itu kunci segalanya. Sebelum bangun tidur, setelah bangun tidur baca solawat, sebelum tidur baca solawat, kemudian mau mandi baca solawat, mau ambil air wudhu baca solawat, mau makan baca solawat, mau sholat baca sholawat, dan semuanya. Anak-anakku semua, rahasianya ada di anak-anakku semua
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Rahasianya ada di perintah Allah untuk bersolawat kepada hambanya, agar hambanya gampang dan mudah mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, dan mendapatkan doa dari malaikatnya Allah, dan mendapatkan doa dari Rasulullah. Anak-anakku semua, terlalu banyak yang disampaikan baginda Rasul, hadis-hadis, karena saking sayangnya beliau anak-anakku semua kepada kita. Maka di dalam hadis baginda Rasul yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya kulla yawmin khamsami'atin marratan lam yaftaqirhu abadan. Lam yaftaqir abadan ay lam yahtaj ila ahadin abada. Kata baginda Rasul di dalam sabdanya, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku dalam setiap hari, di tiap harinya 500 kali, dan itu dilakukan dengan istiqamah, lam yaftaqir abadan, maka dia akan diberikan oleh Allah, tidak akan fakir selamanya. Fakir itu banyak anak-anakku semua, bukan hanya fakir harta. Maka dia insya Allah akan diberikan oleh Allah cukup ilmu, cukup harta, cukup sehat, dan cukup segala-galanya. Cukup itu jauh di atas lebih, anak-anakku semua. Karena kalau lebih masih ada kekurangannya. Lebih kurang lagi terus supaya berlebih. Tapi kalau cukup itu sudah puncak segalanya. Maka anak-anakku semua, bagaimana Allah memberikan kita kaya ilmu? Banyak sholawat. Bagaimana kalian untuk sukses hafal Al-Quran? Banyak sholawat. Bagaimana kalian dijadikan hamba Allah yang ahli jihad? Baca sholawat. Bagaimana kalian dilindungi oleh Allah dari syaitan? Jadi sholawat. Banyak sholawat. Bagaimana kalian dijadikan hamba Allah yang soleh, tidak dijadikan manusia yang tidak bisa diatur, tapi jadi manusia yang sami'na wa ata'na, hamba Allah yang soleh. Maka banyak sholawat. Sholawat puncak segalanya, anak-anakku semua. Maka anak-anakku semua, baginda Rasul istighfar, ya. Baginda Rasul istighfar cukup, anak-anakku semua. Enggak mungkin baginda Rasul bersolawat untuk dirinya sendiri. Maka banyak orang yang enggak tahu istighfar dengan solawat hebat mana. Hebat mana? Kalau bagi baginda Rasul ya hebat istighfar. Kenapa? Kan solawat untuk dirinya, dan solawat itu enggak penting bagi baginda Rasul. Karena di sana anak-anakku semua, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nabiyyu, bukan. Bukan ya ayyuhan nas, bukan. Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan. Bukan juga ya ayyuhar rasul, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aku perintahkan, kata Allah, untuk kalian bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, solawat, 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 solawat sebanyak-banyaknya satu hari, minimal khamsami'ati marratan. Berapa? Minimal 500 kali, minim. Yang terbaik apa? Man asrat alaihi hajatuhu falyuksir, 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 sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Anak-anakku semua, kalian semua
insya Allah semoga ke depan, sekarang dan ke depan, semoga kalian dijadikan kekasih-kekasihnya Allah. Amin. Dan berbahagialah anak-anakku semua. Dan jangan sekali-kali kalian terbujuk rayu oleh iblis laknatullah. Ingat anak-anakku semua, kalau kalian tanyakan anak di luar sana, anak pang, gimana mas bro? Enak? Oh enak banget. Aku bebas, aku bisa tidur di rel kereta api, aku bisa tidur di lampu merah, dan aku bisa tidur di atas truk, dan aku bisa tidur di comberan. Anak pang. Kira-kira senang jadi anak pang? Senang? Bebas, tanpa aturan, nggak ada yang mengatur, dan tanpa aturan sebebas-bebasnya. Benar? Kalian mau jadi anak pang? Maka anak-anakku semua, lihat di hatimu. Kalau Yai lihat di hati kalian, banyak yang kepingin, aku kepingin bebas, sebebas-bebasnya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ingat kata baginda Rasul, ad-dunya, dunia itu penjara bagi orang mukmin, itu yang benar, dan surga bagi orang kafir. Maka kalau orang mukmin menginginkan dunia ini surga, terbalik. Kalau ingin jadi kekasihnya Allah, mestinya banyak aturan, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, begini, itu baru benar. Tapi kalau ingin orang mukmin itu bebas, bukan orang mukmin namanya, orang kafir, sebebas-bebasnya, tidak diatur, tanpa aturan dan seenaknya sendiri, itu orang kafir, dibiarkan oleh Allah. Silahkan. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna. Orang-orang yang inti maksud di dalam firman Allah itu orang-orang yang sudah jauh dariku, tidak mau melakukan perintahku, nggak mau melakukan perintahku, dia sudah jauh dariku, maka aku bukakan pintu-pintu kesenangan bagi dia, pintu-pintu kekayaan bagi dia, supaya dia lalai, tambah lalai, dan sudah aku siapkan nerakaku yang teramat pedih untuk dia. Na'udzubillah. Ya Allah, ya Allah, selamatkan kami dari api nerakamu ya Allah. Amin, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Fokus anak-anakku semua. Itu pembuka dari Yai. InsyaAllah kita thalabul ilmi kurang lebih 1 jam anak-anakku semua, kurang lebih. Kalau kebanyakan 60 menit saja, InsyaAllah nggak lama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Hanya 60 menit anak-anakku semua. 1 menit, tik 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 tik, 60 menit selesai, sudah. Oke, anak-anakku semua, alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat. Anak-anakku semua, malam ini kita thalabul ilmi bahas strategi bagaimana caranya menghafal Al-Quran dengan mudah. Bagaimana menghafal Al-Quran dengan mudah. Anak-anakku semua, beberapa jam yang lalu, bukan beberapa jam, mungkin kemarin ya, ini hari apa ini ya? Hari Rabu. Tepatnya itu hari Selasa, anak-anakku semua. Hari Selasa kemarin lepas asar, Yai ada di Pondok Cerme, didatangi sama Ustazah Rika. Ini Yai jelaskan kepada kalian sebagai rasa syukurnya Yai kepada Allah. Dan kalian semua jawabannya hanya satu, anak-anakku semua. Insya Allah pasti bisa hafal Al-Quran. Kalau kalian mau.
Gimana kalau kalian bisa hafal Al-Quran dan kalian nggak mau? Bisa? Kalian nggak mau naik mobil truk, terus kalian naik sendiri, bisa? Nggak bisa. Maka butuh kemauan. Kira-kira kalian mau nggak masuk surga? Kira-kira mau nggak kalian selamat dari nerakanya Allah? Kira-kira kalian mau nggak dikumpulkan bersama kiramil bararah? Para pejuang Al-Quran dikumpulkan bersama malaikatnya Allah yang mulia. Itu tempatnya bagi penghafal Al-Quran. Tempat yang sangat tinggi bersama kiramil bararah, bersama para malaikatnya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih. Anak-anakku semua, Yai minta tolong sama Allah. Yai sebelum membuat pesantren tahfidz ini, anak-anakku semua, banyak metode menghafal Al-Quran di luar sana. Di Mesir ada banyak metode, di Arab Saudi banyak metode, Maroko, Yaman, Turki banyak metode, anak-anakku semua. Di Indonesia juga banyak metode. Tetapi itu kan metodenya orang lain. Yai minta tolong, ya Allah, ya Allah, beri tolong saya ya Allah, untuk saya bisa membuat strategi bagi anak-anak kami semua, para santri, untuk mereka mudah menghafal Al-Quran ya Allah. Yai minta tolong sama Allah. Alhamdulillah, singkat cerita anak-anakku semua, Yai membuat metode perlafaz tipkas. Itu sejarahnya. Jadi anak-anakku semua, insya Allah, wallahu a'lam, kalau Yai lihat, Yai anak-anakku semua diberikan oleh Allah sedikit ilmu. Yang ini Yai tidak boleh sembunyikan. Wong itu ilmu bukan miliknya Yai, itu pemberian Allah, titipan dari Allah. Tidak boleh menyembunyikan ilmunya Allah. Maka Yai harus fahadis, mengabarkan bahwasanya kita nggak punya apa-apa. Itu dititipan dari Allah. Yai dikasih titipan ilmu, bisa melihat hati seseorang, bisa melihat 5 tahun ke belakang. Jadi 5 tahun yang lalu itu terjadi apa, itu insya Allah Yai bisa. Kenapa? Allah titip. Yai nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kalau tidak dikasih oleh Allah nggak bisa. Manusia lahir bayi bodoh, nggak bisa apa-apa, anak-anakku semua. Jadi dengan izin Allah Yai bisa lihat hatimu. Kok bisa ya? Yai sendiri nggak tahu kenapa kok bisa. Kan manusia ini kan hanya dititipi saja. Kebetulan dititipi itu. Nah, ilmu-ilmu yang lain ya enggak dititipi, yang dititipi ilmu itu. Jadi anak-anakku semua, kadang kalau santrinya Yai kalau ditanyain Yai bohong, Yai hanya ketawa saja, tersenyum. Oh nggih, nggih. Alhamdulillah Yai tahu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau ada yang ngerasani elek Yai, alhamdulillah Yai tahu. Makanya Yai banyak tutup telinga sehingga Yai tidak sakit hati. Jadi Yai tahunya dirasani baik-baik saja. Anak-anakku semua. Kemudian kalau jadi tamu-tamu, anak-anakku semua, Yai itu sering dites juga. Yai, saya ngomong dengan istri saya tadi di kamar sebelum datang ke Yai. Kira-kira Yai saya tadi ngomong apa? Maksudnya gimana? Saya mohon maaf Yai, mohon maaf. Saya ingin tahu saja Yai, mohon maaf sekali. Oh, ya nggak apa-apa. Sekali ini ya, sampean ngomong ini di kamar sampean tadi toh. Sama istrimu benar? Oh benar Yai, alhamdulillah. Kira-kira tadi sampean di kamar tadi Yai ada di mana? Ya itu no comment. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku semua, Yai lihat batin,
insya Allah metode perlafaz tipkas ini insya Allah bisa kalian pakai dan bisa kalian hafal Al-Quran dengan mudah. Dan Yai pernah bilang di santri putri, di santri putra Yai pernah bilang atau enggak Yai lupa, tapi kalau di santri putri Yai pernah bilang, wahai anak-anakku di santri putri, pakai perlafaz tipkas 100%, 7 kali putaran, insya Allah kamu hafal Al-Quran. Kalau kamu tidak hafal, ludahin Yai, silakan diludahin Yai. Itu Yai pernah bilang seperti itu, anak-anakku semua. Pakai perlafaz tipkas 100%, 7 kali putaran. Kalau tidak hafal, ludahin Yai. Itu Yai sampaikan di santri putri. Kalau di santri putra tahu pernah atau enggak Yai lupa. Dan itu dipegangin oleh santri putri. Salah satu kemarin hari Selasa itu, anak-anakku semua. Dan sebelum kemarin Yai pakai perlafaz tipkas ini males Yai, kebanyakan Yai. Kebanyakan kita kan orang pinter Yai, masa pakai lama begitu melafalkan 20 kali. Kita ini kan profesor semua Yai, masa melafalkan 20 kali. Kita ini baca sekali langsung hafal Yai. Oh begitu, ya sudah, Yai mengalah, ya sudah, pakai saja perlafaz tipkas 10% kah 20%, monggo, enggak 100%. Yai mengalah. Dalam hatinya Yai, masa ya, kalau saya lihat batin perlafaz tipkas itu sangat bagus, masa anak-anak kok males ya. Lalu kemarin hari Selasa itu anak-anakku semua, Ustazah Kulsum bilang sama Ustazah Rika, Ustazah Rika, ya Allah bener Yai, Ustazah bener Yai. Yai itu dulu pernah pakai perlafaz tipkas 7 kali putaran. Kalau tidak hafal kamu ludahin Yai. Yai pernah bilang begitu Ustazah, ternyata benar Ustazah, ternyata benar Yai Ustazah. Duh iya tak gimana? Itu ada yang namanya Mbak Sarah. Mbak Sarah itu orangnya biasa. Jadi manusia itu ada sangat pintar, anak-anakku semua. Bawahnya sangat pintar apa? Pintar. Bawahnya pintar apa? Setengah pintar. Bawahnya apa? Biasa. Mbak Sarah ini biasa. Jadi dia ini menghafal itu ogah-ogahan, dia nggak mau menghafal. Jadi selama ini Mbak Sarah itu setornya baca. Setor baca, dia tidak mau setor hafalan. Maka Mbak Sarah itu dicemooh oleh ustazahnya, dicemooh oleh temannya, diejek. Kamu itu apa? Pakai perlafaz tipkas setor baca, setor baca. 1 kali putaran, tapi dia tidak pernah mau pakai perlafaz tipkas 50%, dia nggak mau. Selalu pakai 100%. Dan dia 1 kali putaran setor baca, putaran kedua setor baca, putaran ketiga setor baca, putaran keempat setor baca, putaran kelima setor baca, putaran keenam setor baca, putaran ketujuh setor baca. Kemudian dia ikut percepatan, dipanggil Yai ikut percepatan. Dia bisa menyelesaikan hafalan 30 juz dalam 1 hari. 1 hari. Baca langsung hafal, baca setorin, baca sekali langsung setorin. Itu Mbak Sarah. Jadi ditulis 16 hari dia hafal Al-Quran. Itu dibanyakin. Sebetulnya dia kalau 16 kali 16 hari itu 16 kali khatam.
Sampai Ustazah Kulsum itu bilang sama Ustazah Rika, aduh Ustazah, aku jengkel sama anak ini, kok pinternya luar biasa, aku saja kalah, masa Ustazahnya kalah, hafalannya luar biasa, padahal kemarin anak ini goblok banget ini. Itu cerita itu hari Selasa kemarin anak-anakku semua. Terus dipanggil Yai, alhamdulillah, alhamdulillah. Yai terasa, alhamdulillah, penglihatannya Yai benar, penglihatannya Yai benar. Kemarin anak-anaknya Yai, putra dan putri meremehkan perlafaz tipkas, sekarang ini jawabannya, sekarang ini jawabannya, sekarang ini jawabannya. Dia bisa menghafal 30 juz dalam satu hari, satu hari. Jadi dia baca sekali setor, baca sekali setor, baca sekali setor. Jadi 30 juz satu hari setor, hafal 30 juz dalam satu hari. Itu perlafaz tipkas anak-anakku semua. Cuma ditulis ustazahnya 16 hari hafal 30 juz. Sebetulnya satu hari. Satu hari. Jadi anak-anakku semua, itu Mbak Sarah itu bodoh, boso kasar. Kalau boso halus sih biasa. Itu anak biasa, bukan sangat pinter, enggak. Anak pinter, enggak. Setengah pinter, enggak. Biasa. Hanya dia dan anak-anakku semua, dia sebelumnya juga pakai 100% dan dia juga ogah-ogahan. Ogah-ogahan. Tapi walaupun ogah-ogahan dia pakai 100%. Perlafaz tipkas itu 100%. Dia begitu sami'na wa ata'na sama Yai, sampai dicemooh teman-temannya dia juga gak ngereken, gak ngereken. Temannya setor hafalan, dia setor membaca. Putaran pertama setor membaca, putaran kedua setor membaca, sampai 7 kali putaran setor membaca. Lalu disuruh untuk setor hafalan selepas 7 kali putaran, satu hari 30 juz. Alhamdulillah. Siapa yang mau? Ada yang mau? Coba angkat tangan. Yang tinggi. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Alhamdulillah. Semoga anak-anakku semua yang angkat tangan diberikan oleh Allah kesuksesan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, coba fokus anak-anakku semua. Otak manusia, kalau dalam penelitian Yai, dalam penglihatan Yai, otak manusia itu seperti pasir. Pasir. Kemudian ada di pasir itu ditaruh ember. Ada yang embernya kecil, ada yang embernya besar. Di otak manusia ini kan berbeda-beda. Kita umpamakan anak-anakku semua ember biasa. Ember biasa itu dikasih pasir, pasir dikasih ke ember. Kemudian satu ember ini, satu ember pasir ini untuk penuhnya air tidak meresap itu 50 gelas. 50 gelas umpama anak-anakku semua. Lah, kalau dikasih 1 gelas air, kira-kira airnya ada enggak? Airnya ada? Enggak ada, hilang, meresap ke dalam pasir tadi, seperti pasir di tepi laut panas. Itu otak manusia. Kemudian kalau dikasih 10 gelas, kira-kira airnya ada atau enggak? Ada atau enggak? Basah, kemudian kalian korek-korek dicari airnya enggak ada. Kalau kalian peres pun 10 gelas paling dapatnya sedikit saja air. Kemana air yang 10 gelas tadi? Hilang. Kalian kasih 30 gelas,
juga hilang. Kalau kalian peres paling-paling ada segelas. Kemana yang 29 gelas? Hilang. Apakah hilang? Tidak, meresap. Cara untuk menemukannya adalah misalkan tadi 50 gelas, kasih 50 gelas, lalu tidak bisa meresap lagi, nggak bisa meresap lagi. Lah kalau sudah 50 gelas pasir sudah dikasih air nggak bisa meresap lagi, kasih 1 gelas 51, kira-kira yang 1 gelas yang akhir 51 airnya hilang nggak? Airnya hilang nggak? Tidak hilang sama sekali, utuh. Jadi di pasir itu tadi ada 51 gelas utuh, dikasih 1 gelas 51 aman, 52 aman. Maka kalau ini kalian nggak tahu, aduh Yai, saya ini sudah hafal, kenapa kok hilang? Oh, kamu baca melafalkan berapa kali? 10 kali Yai, tapi kok masih hilang? Kamu goblok sih. Pasir itu pasir. Ingat ini pasir, otakmu itu pasir. Otakmu itu bukan tuwung, bukan. Paham anak-anakku semua? Lah kalau Mbak Sarah misalkan 50 kali tadi dia sudah isi semua, kemudian dia baca sekali dikasih segelas disetorkan bisa, baca sekali disetorkan bisa. Kenapa? Sudah 50 gelas. Lah wong antum 5 kali disetorin, nah belum perlafaz tipkas. Ini dari mana Mas Bro? Ngawur itu. Ngawur, benar-benar ngawul. Mbak Sarah baca sekali setorin, baca sekali setorin, itu sudah 7 putaran perlafaz tipkas 100%. Seperti 1 gelas kamu taruh di ember tadi, ada 1 gelas langsung ada, meresap nggak pakai, sudah meresapnya sudah. Gelas pertama, 2, 3 sampai 50 gelas itu sudah meresapnya selesai. Kalian kasih gelas yang ke-51 utuh dan utuh. Kalian kasih 52 gelas utuh, 51, 52 utuh di situ, nggak hilang sama sekali. Seperti Mbak Sarah membaca sekali hilang, enggak. Kenapa? Meresap sudah meresapnya hilang, sudah nggak meresap lagi. Makanya kenapa kok 30 juz dalam sehari? Baca sekali setorkan, baca sekali setorkan, baca sekali setorkan. Makanya 30 juz dalam sehari. Nah, itu ceritanya begitu anak-anakku semua. Dan dia sudah perlafaz tipkas 100%. Lah, Yai kepingin kalian nggak percaya. Kalau nggak percaya silakan dibuktikan. Kalian ini nggak, saya percaya Yai, percaya. Buktikan. Enggak. Lah ini kan ngawur. Cari percaya nggak gelem buktikan. Lebih mending kamu nggak percaya perlafaz tipkas itu hebat dan kamu buktikan itu, Yai senang itu. Ini kamu percaya nggak mau buktikan. Lebih baik kamu nggak percaya dan kamu buktikan, begitu. Seperti Mbak Sarah ini, dia nggak percaya dan ingin membuktikan. Masa sih Yai kok sampai suruh ngeludahin? Itu dulu Yai pernah bilang begitu anak-anakku semua. Lakukan perlafaz tipkas 100%, 7 kali putaran. Kalau kamu nggak hafal, ludahin Yai. Itu Yai pernah bilang begitu dulu di Santri Putri. Di Santri Putra nggak tahu ya pernah bilang atau nggak begitu? Pernah itu Yai? Yai pernah bilang gitu dah? Nggak pernah. Kalau di Santri Putri Yai pernah bilang begitu anak-anak. Kemudian anak-anakku semua, di dalam perlafaz tipkas di sini ini Yai sudah tulis panjang lebar anak-anakku semua. Cuma sayangnya aku males baca, makanya aku nggak tahu isinya. Perlafaz tipkas, coba yang kenceng. Perlafaz tipkas itu perhatikan berapa kali? Berapa?
Perhatikan 10 kali. Kemudian dilafalkan 20 kali. Kemudian difahamkan maknanya 5 kali. Disatukan ayatnya hafal semua ya. Alhamdulillah. Hafal singkatan itu. Maka lakukan dan buktikan. Yai kepingin kalian nggak percaya perlafaz tipkas itu hebat, kalian nggak percaya, silakan nggak percaya dan harus dibuktikan. Yai lebih senang begitu daripada kamu percaya dan kamu nggak buktikan. Yai sayang sama kamu anak-anakku semua. Yai hanya kepingin satu, kamu hafal Al-Quran, hanya itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian ini perhalaman anak-anakku semua. Jadi lafalkan, perhatikan berapa kali, lafalkan, fahamkan maknanya 5 kali, kemudian satukan ayatnya, kemudian setorkan. Itu disetorkan sekali itu per halaman, atau 2 halaman bebas. Jangan juga kamu setorkan 1 ayat, itu ngawur itu. Minimal 1 halaman. Mau setor 1 juz juga nggak ada masalah, tapi minimal 1 halaman. Kemudian tipkas, titipkan hafalan kepada Allah, berdoa dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala man shalla alaihi. Ya Allah, saya titipkan hafalan saya kepadamu ya Allah. Nah, kalau hafalan itu dititipkan sama Allah, pasti hafalan itu luar biasa. Anak-anakku semua, pernahkah kamu menghafal terus kamu berdoa dititipkan hafalan kepada Allah? Pernah? Pernah ya, cuma jarang. Padahal itu per halaman itu begitu terus. Per halaman berdoa, ya Allah, hambamu titipkan hafalan hamba kepadamu ya Allah. Kita titipkan hafalan kita kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian kasnya, kalahkan target kemarin dengan setoran hari ini, kasnya itu. Jadi di situ ada hadis baginda Rasul, barang siapa yang hari kemarin dengan hari sekarang bagus hari sekarang, itu orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari kemarin sama dengan sekarang, orang yang rugi. Dan barang siapa hari kemarin dengan sekarang bagus kemarin, itu orang yang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kasnya itu anak-anakku semua di perlafaz tipkas, kalahkan target kemarin dengan setoran hari ini. Oh, aku kemarin dapat 1 halaman, aku sekarang harus dapat 2 halaman. Sekarang 2 halaman, besok harus aku dapat 3 halaman. Dapat 3 halaman, besoknya lagi dapat 4 halaman. Waduh, kalau sudah seperti itu sudah luar biasa. Luar apa? Luar biasa, jangan biasa di luar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dan ini semua anak-anakku semua sudah Yai tulis semua di sini nih, panduan. Anda punya panduan toh? Punya? Punya panduan, benar? Dibaca ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih.
Anak-anakku semua, semuanya sudah ada semua anak-anakku semua. Tinggal dibaca saja. Tinggal dibaca saja. Bukunya. Ya bacanya jangan sekarang. Sekarang nulis dan fokus. Bacanya nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi anak-anakku semua diulang yai sekali lagi. Otak manusia itu seperti apa? Yang kencang seperti pasir. Pasir itu kalau dikasih air akan hilang. Bagaimana caranya air tidak hilang? Kasih air secukupnya. Secukupnya. Secukupnya itu tiap manusia berbeda-beda, anak-anakku semua. Kita umpamakan, kita buat rata-rata tadi, misalkan kalau pasir itu membutuhkan 50 gelas, kasih 50 gelas, maka selepas itu tidak meresap lagi. Nah, ukurannya yaitu 7 kali putaran per lafaz tipkas. Di situ yai melihat batin itu untuk orang-orang yang biasa. Orang yang biasa 7 kali putaran 100% per lafaz tipkas, insya Allah hafal Al-Quran. Nah, sudah terbukti itu Mbak Sarah itu. Lah kalian yang setengah pintar, insya Allah tambah gampang. Yang pintar, yo tambah gampang. Yang sangat pintar, yo tambah nemen gampangnya. Wong yang biasa saja hafal Al-Quran dengan mudah. Itu semuanya kan butuh kendaraan, anak-anakku semua. Kita untuk ke Jakarta butuh apa? Kendaraan. Untuk hafal Al-Quran butuh kendaraan. Kendaraan dari mana? Dari gurunya. No, itu pakai. Lakukan dengan sami'na wa ata'na karena Allah, maka Allah akan menolong kalian. Maka di situ anak-anakku yai berdoa. Selepas yai ciptakan, yai berdoa, ya Allah, siapapun dari anak-anak kami yang memakai metode perlafaz tipkas ini, ya Allah, berilah dia mudah menghafal Al-Quran, ya Allah. Di situ yai berdoa, anak-anakku semua. Yai melafalkan 20 kali itu terlalu lama, yai lupa lagi pasir. Lah pasir 50 gelas itu penuhnya nggak bisa meresap, lah kamu kasih 5 gelas yo hilang dalane. Yai, saya tadi hafal yai, sekarang kok lupa yai, gimana? Gampang, ndasmu ae diganti, kepalamu ae diganti. Pasir sampai Ustazah Rika, Ustazah Kulsum itu sampean terheran-heran itu anak-anakku semua sama Mbak Sarah ini anak ini kok hafalannya kok ngecewes banget ya. Kenapa? Karena sudah penuh. Maka rahasianya anak-anakku semua, perhatikan 10 kali. Kenapa kok adik disawang diseken, dimasukkan ke otak. Perhatikan 10 kali satu ayat dari ujung ayat sampai akhir ayat. Ojo diwoco durung diwasnoto, diperhatikan. Seret 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi fokus ning Al-Quran. Lah Mas Bro ini nyawange Al-Quran pikirannya ning dindi, ning cewek kono, ning gak karu-karuan. Fokus, lihat dan scan 10 kali, scan ke otak, diperhatikan ayat pertama sampai ujung ayat ini, awal ayat sampai akhir ayat ujung. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali, baru mulai dilafalkan awal ayat sampai akhir ayat 1 kali, 2 kali sampai 20 kali. Kemudian maknanya apa sih difahamkan 5 kali. Kemudian ayat yang pertama, kedua, ketiga sampai 1 halaman itu berapa ayat, misalkan 5 ayat disatukan.
Nggih, disatukan berapa kali? Disatukan berapa kali? 10 kali. Terus begitu sampai 30 juz. Nah, itu yang terjadi di Mbak Sarah, 30 juz setor baca. Distorkan, tapi dia nggak mau nutup Al-Qur'annya, dibuka saja dibaca, setor baca. Putaran pertama setor baca, putaran kedua besok lagi besok setor baca lagi, putaran 3 setor baca, putaran 4 setor baca, 1 sampai 30 juz putaran kelima setor baca, sampai putaran ke-7 setor baca. Lalu setelah pas 7 kali putaran baca sekali langsung disetorkan, langsung hafal. Jadi Mbak Sarah ditulis di ustazahnya sana hafal Al-Quran dalam 16 hari, hafal 30 juz dalam 16 hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Tapi beliau pakai proses setor baca itu di sini kurang lebih berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun. Jadi 3 tahun itu ogah-ogahan pakai setor baca. Bahkan dia itu mau sempat boyong karena anaknya ya ogah-ogahan. Tapi dia walaupun ogah-ogahan makainya perlafaz tipkas 100%. Anak-anakku semua. Alhamdulillah selepas 7 kali Allah mengabulkan makbrul. Alhamdulillah. Jadi dia hafal Al-Quran 30 juz dalam 16 hari. Begitu anak-anakku semua. Itu yang Mbak Sarah. Kalau yang lain-lain itu ada yang dia punya celengan 7 juz misalkan. 7 juz itu dia sudah menghafal 7 juz ini matang, baru dia masuk percepatan hafal 8 juz. Anak-anak yang dibolehkan yai ikut percepatan itu 8 juz matang. 8 juz matang baru masuk percepatan. Dari 8 juz itu ada yang sampai 2 tahun 3 tahun dapat 8 juz baru ikut percepatan, ikut program percepatan. Jadi 30 juz dikurangi 8 berapa? 22 juz lah. 22 juz ditempuh dengan setor matang kepada ustazahnya. Tadi kemarin ada yang 15 hari, ada yang 12 hari itu, ada yang 34 hari. Begitu anak-anakku semua. Jadi kalian, wah saya kok sudah punya celengan matang 8 juz ya, nah, langsung daftar ke ustadznya, terus ditungani yai ikut percepatan. Percepatan harus kencang, pokoknya target 40 hari harus selesai. Begitu anak-anakku semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi anak-anakku semua, kembali kepada pembahasan metode berlafaz tipkas. Perhatikan, kenapa anak-anakku semua kok pakai perhatikan 10 kali? Kenapa? Ya karena otak manusia itu seperti pasir anak-anakku ya, butuh dia asupan air yang cukup. Asupan hafalan, asupan penglihatan yang cukup untuk masuk ke dalam otak. Maka otak manusia, otak kita, kalian kalau lihat itu Allah menciptakan banyak serat-seratnya itu, banyak saraf-saraf, saraf-saraf dan kempel anak-anakku semua. Masuk meresap, dan itu butuh peresapan yang cukup. Kalau sudah peresapan yang cukup, ya sudah aman. Seperti kalian anak-anakku semua, apa itu namanya, tentang Al-Fatihah. Ada yang lupa Al-Fatihah? Nggak ada kan? Kenapa? Ya karena sudah asupan di otak itu sudah terlalu lebih-lebih, sudah cukup. Maka ada orang sholat baca Al-Fatihah lupa, itu kan ya nggak mungkin kan, nggak mungkin. Atau ada yang lupa baca Bismillah, bis itu apa ya, bismi apa ya, bismi, nggak mungkin kan, paling nggak mau ngedan yang ngono kan.
Ya, pasti nggak ada orang lupa baca bismillah. Ya. Kenapa? Asupan di otak itu sudah sangat cukup, anak-anakku semua. Oke, anak-anakku semua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kesimpulannya anak-anakku semua, isi otakmu dengan Al-Quran yang masuk itu cukup. Cukup itu apa? Ya berlafaz tipkas itu, merhatikan 10 kali, melafalkan 20 kali, cukupkan itu. Kalau itu kamu cukupkan, insya Allah beres. Yai, ya itu pasir itu 50 gelas Yai. Mbok saya 5 gelas saja Yai. Enggak apa-apa, bisa. Tukar kepala dulu. Kepala yang sangat cerdas pindahin kepalamu dibuang tong sampah, bisa. Gitu. Guyonannya seperti itu anaknya. Sayangnya ganti kepala enggak bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi anak-anakku semua sudah tahu jawabannya. Kalau kemarin aduh aku menghafal kok sekarang lupa Yai. Kamu pakai kendaraan apa? Kendaraan bemo ya, pantesan macet. Kendaraan bemo, kendaraan Mercy gitu loh. Nah, kendaraan Mercy itu berlafaz tipkas insya Allah. Insya Allah, hanya Allah. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi asupan anak-anakku semua, asupan di otak. Padahal anak-anakku semua, kalau kamu ingat satu huruf yang kamu baca, kamu masukkan di otak, satu huruf Allah ngasih berapa? Ngasih berapa? 10 pahala. Satu huruf. Lah kalau kalian ulang-ulang, berapa pahala yang kamu dapat itu? Berapa yang kamu dapat itu? Sangat besar anak-anakku semua. Yai aku malas mengulang. Loh, wah mengulang itu pahalanya besar kok. Besar sekali. Begitu anak-anakku semua. Lakukanlah. Kembali kepada kalian anak-anakku semua. Untuk kalian, kalau 100% itu agak berat, ya dicoba latihan separuh 50. Kalau 50 itu apa? Perhatikan 5 kali. Mau kan 10 kan? Separuh nebiro 5. Lafalkan. Mau berapa? 20. Jadi 5. Jadi berapa? 10. Kecuali tadi 5 jadi ganti ndas tadi ya. Latihan 50%. Terus pakai 100%. Ya kalau langsung 100%, ya monggo. Ya memang di harapannya Yai, anak-anakku semua, kalian itu menghafal dengan gampang. Itu. Maka Mbak Sarah ini sampai Ustazah Kulsum itu bilang sama Ustazah Rika, aduh Ustazah Rika, aku jengkel sama anak ini. Kenapa? Wah, kok apalane ngecewes banget, pinter banget saja. Aduh, aku saja kalah. Sampai seperti itu. Kenapa? Asupan di otaknya sudah sangat cukup, anak-anakku semua. Sangat cukup. Maka jangan pakai metode ciptaan dirimu sendiri. Sudah diciptakan Yai susah dan payah itu pakai nangis sama Allah, minta petunjuk sama Allah sampai menjadi kendaraan perlafaz tipkas. Kamu tinggal make, kamu nggak usah nyiptakan sendiri. Yai, saya nyanyi Yai, saya buat metode sendiri Yai. Namanya pulufus tufus. Nah ini Yai, membaca 5 kali, setorkan Yai Mulib ngamuk-ngamuk. Apa kamu? Hey. Subhanallah. Kamu boleh, ingat, kamu boleh setor baca kepada ustadznya asalkan kamu sudah pakai 100% pelafaz tipkas seperti Mbak Sarah tadi, setor baca, nggak apa-apa.
nggak apa-apa, setor baca. Putaran pertama setor baca, sampai 7 kali putaran setor baca nggak apa-apa. Lepas 7 kali putaran barulah langsung hafal. Nah, seperti itu. Boleh. Kamu nggak baca 2 kali langsung setor baca. Iya, kuntilanak itu. Baca 2 kali setor baca itu jadi apa nih? Gitu. Kadang baca 3 kali terus setor baca, melafalkan nggak mau, merhatikan nggak mau, melafalkan sedikit, memahamkan maknanya gak gelem belas. Subhanallah. Nah, dicoba saja anak-anakku semua, dicoba melakukan perlafaz tipkas 100%. Nah, sudah terbukti di Mbak Sarah itu pakai metode perlafaz tipkas 100%. Alhamdulillah bisa menghafal Al-Quran dalam 16 hari. Jadi beliau disuruh dersan bil ghaib, 3 hari 3 kali hatam. Jadi 1 hari hatam, 1 hari hatam, 1 hari hatam. Itu Mbak Sarah itu, anak-anakku semua. Sampai ustazahnya sampai jengkel itu apa? Hari ini kok cek pinter gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, ingat anak-anakku semua, si pasir tadi kalau kamu kasih 10 gelas, basah enggak? Basah enggak? Basah. Tapi airnya itu enggak ada, ya basah toh. Buatlah air itu sampai mengemuka, yaitu 50 gelas tadi. Nah, 50 gelas sudah, lah kamu kasih 1 gelas lagi, ya sudah aman. Baca sekali setorin, baca sekali setorkan, begitu. Tapi sudah 7 kali putaran. Kamu nyuntus yang terakhir dok, baca sekali ke Yai Munib, setor Yai. Baca sekali ke Yai Munib, setor Yai Munib, pelirik gitu. Wis iki apa-apaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi. Bahasa kita itu setor, kan kita mau warem gitu. Setor Yai, setor. Baca berapa nak? Sekali kok setor kowe, ku pinter gelane gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, ayo mulai sekarang bangkit anak-anakku semua. Kamu pasti bisa jadi yang terbaik. Amin. Berubah anak-anakku semua. Bagaimana Sayyidina Umar itu, bagaimana menjadi kekasihnya Allah. Berubah dia dari orang jahiliyah, dia berubah menjadi manusia terbaik. Sayyidina Umar sebelumnya manusia terjelek, lepas itu dia merubah dirinya menjadi manusia terbaik. Seperti itulah anak-anakku semua, rubahlah dirimu. Kemarin manusia terjelek, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang berubah menjadi manusia terbaik. Mau kayak Sayyidina Umar? Mau? Tuh, Sayyidina Umar sebelumnya manusia terjelek, selepas itu dia merubah dirinya menjadi dia manusia terbaik. Sayyidina Umar, dirimu berubah. Kapan lagi kamu berubah nak? Sekarang ini berubah. Kapan lagi kamu nunggu kapan? Nunggu mati, nunggu kiamat, nunggu dukhon datang, nunggu dajjal datang. Sekarang ini berubah anak-anakku semua. Ayo sekarang ini. Yai bersama-sama kamu. Kalau ada kesulitan menghafal Al-Quran, tinggal datang kepada Yai. Nanti Yai doain. Nah, kalau sulit, kalau sudah gampang ya sudah aman. Nah, seperti itu anak-anak. Yai bersama-sama kamu, Ia akan mendampingi kamu untuk kamu sukses menghafal Al-Quran. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi.
maka rubahlah, jadikan dirimu seperti Sayyidina Umar. Sebelum kemarin manusia terjelek nggak apa-apa, sekarang menjadi manusia terbaik, berubah dirinya, merubah diri. Pertanyaannya anak-anakku semua, kalau Sayyidina Umar tidak merubah dirinya, kira-kira dia bisa menjadi manusia terbaik? Nggak bisa. Dia pasti menjadi manusia terjelek, terjelek, terjelek sampai akhir hayatnya. Sama seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka nggak mau berubah, tidak mau berubah sampai akhirnya dan dipanggang di api nerakanya Allah kekal abadi. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi Umar bin Khattab, dia merubah dirinya dari manusia terjelek. Dulu sama Abu Jahal sama Umar bin Khattab ini sama sahabat, podo jeleke. Jadi di situ Amr bin Hisham sama Umar bin Khattab. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Jadi dia namanya itu Amr bin Hisham, itu Abu Jahal itu. Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab. Sama jeleknya mereka sahabat. Tapi Umar bin Khattab mau berubah, Abu Jahal tidak mau berubah. Abu Jahal tidak mau berubah menjadi isi nerakanya Allah. Umar bin Khattab mau berubah, maka dia menjadi penghuni surganya Allah, kekasihnya Rasul dan kekasihnya Allah. Ini Sayyidina Umar, anak-anakku semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Ayo anak-anakku semua, sekarang berubah, sekarang ini berubah anak-anakku. Sekarang ini berubah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dibuka Al-Qur'annya anak-anakku semua. Juz 15, tengah-tengah, dirangkul di dadanya, dipejamkan mata, fokus hanya ingat sama Allah anak-anakku semua. Fokus hanya ingat sama Allah. Dalam hati melafazkan lafaz Allah, Allah sebanyak-banyaknya, fokuskan hanya ingat sama Allah. Mari bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dicium Al-Qur'annya 3 kali anak-anakku semua. Kemudian di tangan kanan dipegang dadanya, tangan kiri ditaruh keningnya masing-masing. Tangan kiri taruh kening, tangan kanan ditaruh dada, dipejamkan mata sambil ingat sama Allah, fokus sama Allah sambil melafazkan sayyidus sholawat sebanyak-banyaknya. Mari bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini diucapkan dada 3 kali, kening 3 kali, dan kepala 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan anak-anakku semua, bersamaan dengan kemarin juga anak-anakku semua, yang kemarin itu Mbak Sarah Amalia binti Darsono, jadi bapaknya sudah meninggal dunia anak-anakku semua. Jadi bapaknya meninggal, bapaknya itu santrinya Yai. Dia bilang sama anaknya, kamu harus mondok di tempatnya Yai, kamu harus menghafal Al-Quran di tempatnya Yai. Dan dia pada waktu mondok tidak punya celengan hafalan sama sekali, nol. Jadi Mbak Sarah mondok di pesantren ini, dia nggak punya hafalan sama sekali, nol anak-anakku semua. Nggak punya hafalan sama sekali. Jadi ayahnya bilang, kamu harus mondok di tempatnya Yai, kamu harus hafal Al-Quran di sini. Ini wasiatnya bapak. Kemudian nggak lama kemudian bapaknya meninggal dunia, anak-anakku semua. Jadi sekarang tentu insya Allah sangat berbahagia, bapaknya di alam barzah akan dikirimi rahmat dan nikmatnya Allah yang luar biasa. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian bersamaan kemarin juga ada Mbak Warda Nur Afifah. Ini bisa menyelesaikan Al-Quran, hafal 30 juz dalam 15 hari anak-anak semua. Cumaan ini pakai pelafaz tipkasnya sekitar 50-an% gitu ya. 50-an% ini Mbak Wardah ini. Tapi sebelum masuk ke pesantren ini, dia sudah punya celengan hafalan berapa ya kemarin ya, antara berapa ya, ya lupa ya mungkin. Pokoknya di antara mungkin ya kurang lebih 10 atau 12 juz barangkali ya. Dia sudah punya celengan kemudian masuk ke pesantren ini. Alhamdulillah dia punya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz dalam 15 hari. Nah, tapi kalau Mbak Sarah beda. Mbak Sarah ini nol, nggak punya hafalan, dia pakai perlafaz tipkas 100%, seperti itu anak-anakku semua. Terus hafalan disampaikan oleh para ustazahnya, hafalannya paling ngeces, paling ngecewes di Pondok Putri sekarang ini Mbak Sarah Amalia, nomor 1 anak-anakku semua. Paling ngecewes hafalannya nomor 1 sampai 30 juz nggak nyanggrok sama sekali, ngecewes anak-anakku semua. Ini Mbak Sarah Amalia. Yang lain kemarin ada hafal 34 hari, 31 hari, 15 hari, semuanya hafalannya di bawahnya Mbak Sarah. Ini Mbak Sarah nomor 1 paling ngecewes. Itu disampaikan oleh para ustazahnya anak-anakku semua. Alhamdulillah, jadi sudah benar-benar produk Al-Azhar pakai perlafaz tipkas 100%. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua, ya minta tolong kendarailah kendaraan yang sudah disediakan untuk anak-anakku semua. Metode perlafaz tipkas pakai dan nikmati insya Allah kalian diberikan kesuksesan oleh Allah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, oh ya, nah ini Mbak Warda Nur Afifah, sebelum dia ikut percepatan 40 hari, dia punya celengan 12 juz. Nah, punya celengan 12 juz, dan dia bisa menyelesaikan hafalan
setoran matang 1 sampai 30 juz dalam waktu 15 hari. Itu Mbak Wardah. Kalau Mbak Sarah menyelesaikan hafalan 30 juz dalam 16 hari. Itu dibanyakin. Kalau maunya hafal 30 juz dalam 1 hari. Setoran 30 juz dalam 1 hari. Tapi alhamdulillah ya dibanyakin saja 1 hari kok sawangane gitu anak-anak. Maka banyakin saja 16 hari. Seperti itu anak-anakku semua. Dan Mbak Sarah itu yaitu tadi kalau di ustazahnya ayo dersan store apa itu 30 juz 1 hari hatam, 1 hari hatam, 1 hari hatam. Jadi 3 hari 3 kali hatam. Alhamdulillah. Begitu anak-anakku semua. Insyaallah kalau yai anak-anakku semua sebetulnya mengalah. Kemarin-kemarin juga mengalah. Nggak pakai pelafaz tipkas, yai saya pakai pelafaz tipkas 10% saja. Nggak apa-apa, yang penting kamu hafal. Boleh, dibolehkan yai. Pakai 5% pelafaz tipkas yai, monggo. 10% yai, monggo. 20% yai, monggo. 50% yai, monggo. Nggak apa-apa, yang penting hafal. Tapi masalahnya kacau anak-anakku semua. Langsung setoran. Apal ya, besoknya lupa. Males ya, apalan kemarin saja lupa ya. Aduh, aku males ya, males aku. Kan begitu, banyak yang begitu. Jadi buat metode-metode sendiri, kacau-kacau sendiri, males-males sendiri, kan begitu intinya. Ada seperti itu, ada toh? Ada? Ini disuruh pakai metode gurunya, nggak mau pakai metode sendiri, metodenya sendiri, ciptaannya sendiri, dipakai sendiri, jungkel-jungkel sendiri, malas-malas sendiri. Nah ini apa-apaan ini anak-anakku semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Begitu anak-anakku semua. Enaknya buat metode sendiri atau pakai metode gurunya. Nggak usah nyiptakan, pakai, tinggal pakai. Ini kamu ini kreatif bikin metode sendiri. Saingan dengan yai itu. Wiso. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, metode perlafaz tipkas itu anak-anakku semua itu yai pakai minta petunjuk sama Allah. Jadi bukan asal-asalan buat, bukan asal-asalan buat, bukan. Rahasianya apa? Sampai yai bilang di Pondok Putri dulu, kamu pakai metode perlafaz tipkas 7 kali putaran. Kalau kamu nggak hafal, ludahin yai. Loh, yai sampai ngomong gitu kan nemen itu anak-anakku semua. Berarti nggak main-main. Masa yai kepengen diludahin? Enggak. Tapi yai sampai ngomong seperti itu, insya Allah ada rahasia tersendiri anak-anakku semua. Dan rahasia itu kamu nggak usah percaya dan harus dibuktikan. Oh, mosok sih 7 kali putaran 100% pelafaz tipkas aku hafal, mosok sih? Monggo, yai suka itu, buktikan. Yai, misalnya kalau saya sudah 100% 7 kali putaran saya nggak hafal, gimana ya? Dikasih yai hadiah mobilnya Yai Munib Panther, kamu bisa ambil. Lah enak dah, tinggal ngambil. Kalau kamu kurang, dikawinin sama anaknya Yai Munib, tinggal pilih. Nah, sudah. Nih. Tinggal pilih. Sudah dapat mobil Panther, dapat anaknya Yai Munib, loh, kurang apa Ustaz? Itu? Nah. Kurang. Anaknya Bauda, dokter, suntiki terus kamu tiap hari. Melebung kamu nanti ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla. Begitu anak-anakku semua, lakukan dan buktikan.
Kan logonya Yai Perlafaz Tipkas itu nggak pakai menghafal. Insya Allah hafal sendiri. Wallahu a'lam. Insya Allah hafal sendiri. Buktinya apa? Itu Mbak Sarah, itu sudah buktinya itu. Itu sudah buktinya itu. Mau bukti apa lagi? Mau bukti apa lagi anak-anakku semua? Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Begitu anak-anakku semua, Yai terapi, semoga anak-anakku semua yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah, yang sehat semoga dijaga kesehatannya oleh Allah. Mari anak-anakku semua, bismillahirrahmanirrahim. Dipegang mana yang sakit, yang sehat dipegang dadanya. Mari bismillahirrahmanirrahim. Sholawat sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Diusapkan anak-anak semua kepadanya 3 kali. Ya Allah, semoga kalian diberikan benteng oleh Allah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Oke, anak-anakku semua, bersama-sama Perlafaz Tipkas. Metodeku. Aku akan melakukannya. Menghafal Al-Quran dengan metode Perlafaz Tipkas. Apa itu Perlafaz Tipkas? Perhatikan 10 kali. Perhatikan 10 kali. Lafalkan 20 kali. Fahamkan maknanya 10 kali. Satukan ayatnya 10 kali. Setorkan sekali. Titipkan hafalan Al-Quran kepada Allah. Kalahkan target kemarin dengan setoran hari ini. Alhamdulillah. Lakukan anak-anakku semua dengan menikmati, jangan bilang kelamaan anak-anakku semua, karena otak kita membutuhkan itu anak-anakku semua. Otak kita ini membutuhkan asupan yang masuk anak-anakku semua. Kalau asupannya kurang, hilang anak-anakku semua. Kalau asupannya kurang, hilang. Maka pasir tadi dikasih 10 gelas hilang, 20 gelas hilang, 30 gelas hilang, 50 aman, enggak hilang. Nah, disitulah diingat-ingat anak-anakku semua. Semoga kalian faham anak-anakku semua, sehingga kalian kalau sudah faham penjelasannya, strateginya, maka Yai berharap dan berdoa kepada Allah semoga anak-anakku semua dijadikan hafal Al-Quran semuanya. Amin. Amin. بالحجج بهذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah. Demikian anak-anakku semua mulai bangkit seperti Sayyidina Umar, dari manusia terjelek menjadi manusia terbaik. Semoga anak-anakku semua bisa merubah dirinya. Amin. Yang kemarin baik, rubah jadi tambah baik, lebih baik. Kalau yang kemarin jelek, rubahlah jadi baik. Demikian anak-anakku semua, akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.